Selamat datang di video ini. Sulit untuk membayangkan bahwa kunjungan diplomatik semata akan membuka jalan bagi kemajuan. Namun, hal ini benar-benar terjadi. Ini adalah jalan bagi pergeseran kekuatan ekonomi dan akan membuat negara-negara barat gemetar. Diskusi Perdana Menteri Norwegia dengan Tiongkok akan mengarah pada inovasi yang sangat revolusioner, yang dapat mendefinisikan ulang arti dari operasi berkelanjutan, terutama dalam konteks ekonomi global yang terus berubah. Pertanyaannya, mengapa Norwegia memilih Tiongkok sebagai mitra kemitraan dan bukan negara barat lainnya? Mari kita cari tahu. Sementara Barat tidak pernah bosan menunjukkan Tiongkok sebagai pihak yang memaksa Norwegia untuk memperdalam hubungannya, keputusan Norwegia sebenarnya didorong oleh campuran kebutuhan ekonomi dan perhitungan strategis. Tiongkok saat ini merupakan mitra dagang terbesar ketiga Norwegia, dengan lebih dari 160 perusahaan Norwegia yang sudah beroperasi di sana. Potensi kolaborasi ekonomi antara keduanya tidak dapat disangkal, terutama di sektor makanan laut, maritim, dan teknologi energi terbarukan. Industri makanan laut patut mendapat perhatian khusus. Norwegia terkenal dengan produk ikannya yang berkualitas tinggi, dan Tiongkok mewakili pasar luas yang semakin menginginkan makanan laut berkelanjutan. Seiring dengan peralihan preferensi konsumen ke arah yang lebih ramah lingkungan, produk-produk Norwegia siap memanfaatkan tren ini. Kolaborasi antara industri perikanan Norwegia dan distributor Tiongkok berpotensi menciptakan inovasi dalam praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, yang menguntungkan kedua negara. Dalam kunjungan ini, Perdana Menteri Norwegia juga berfokus pada transisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Ambisi Norwegia selaras dengan komitmen Tiongkok untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Diskusi antara keduanya mencakup teknologi hijau, seperti pengembangan baterai hidrogen dan transportasi barang dengan emisi rendah. Norwegia berharap dapat memanfaatkan keahlian teknologi Tiongkok, sambil memposisikan diri sebagai pemimpin dalam transportasi ramah lingkungan. Namun, kemitraan ini bukan hanya tentang manfaat ekonomi bagi Norwegia. Kerjasama ini mencerminkan tren global yang lebih luas, di mana negara-negara harus beradaptasi dengan realitas perubahan iklim. Urgensi untuk beralih ke ekonomi rendah karbon sudah jelas, dan Norwegia menyadari bahwa kerjasama dengan Tiongkok bisa menghasilkan solusi inovatif untuk tantangan lingkungan global. Dengan menyelaraskan kepentingan mereka, kedua negara dapat memperkuat posisi mereka di panggung internasional, menggambarkan diri mereka sebagai pemimpin dalam keberlanjutan global. Norwegia dan Tiongkok telah menyelesaikan beberapa kesepakatan terkait perubahan iklim dan transisi teknologi hijau. Tiongkok bahkan memberikan keringanan visa 15 hari bagi para pelaku bisnis Norwegia. Yang menarik adalah, meski negara-negara barat sering mengkritik Tiongkok, mereka sendiri menghadapi tantangan besar dalam memenuhi komitmen iklim mereka. Sementara Tiongkok telah menjadi pemimpin global dalam energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Banyak negara barat masih bergulat dengan kebijakan usang dan infrastruktur yang tidak memadai, sembari terus menguliahi negara lain soal tanggung jawab lingkungan. Kolaborasi antara Norwegia dan Tiongkok mungkin menunjukkan bahwa kemitraan strategis ini lebih dari sekadar keuntungan ekonomi, melainkan menjadi langkah penting dalam upaya global melawan perubahan iklim. Kolaborasi Norwegia dengan Tiongkok adalah pernyataan kuat yang menantang narasi Barat yang kerap melemahkan upaya negara-negara berkembang dalam mengatasi perubahan iklim. Norwegia mengambil pendekatan berpikiran maju yang menekankan bahwa kemajuan sejati berasal dari kolaborasi, bukan kritik. Kemitraan ini, yang melibatkan teknologi ramah lingkungan seperti baterai hidrogen dan pelayaran rendah emisi, bukan hanya bentuk komitmen terhadap keberlanjutan, tetapi juga penolakan terhadap imperialisme Barat dalam tata kelola lingkungan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Di tengah kebutuhan global untuk beralih dari bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas, kebutuhan akan sumber listrik baru semakin mendesak.
Pertumbuhan ekonomi dan populasi dunia memerlukan lebih banyak energi bersih, dan inilah alasan Norwegia melihat potensi kerjasama dengan Tiongkok dalam energi terbarukan. Sebagai negara dengan standar lingkungan tinggi, Norwegia memilih untuk mengakui potensi inovasi Tiongkok, meskipun negara tersebut sering dikritik oleh Barat. Kemitraan ini menghadirkan paradigma baru dalam hubungan internasional dan mengirim pesan kuat kepada komunitas global. Ini menunjukkan bahwa pendekatan progresif dan berbasis kolaborasi dapat menghasilkan solusi nyata untuk perubahan iklim. Tidak hanya teknologi yang dibagikan, tetapi juga paradigma kerjasama yang lebih luas. Ini menentang model tradisional yang lebih sering didominasi oleh kepentingan ekonomi semata. Norwegia dan Tiongkok bersama-sama menciptakan jalur baru yang menekankan aksi kolektif. Implikasi dari kemitraan ini jauh melampaui kedua negara. Kolaborasi ini berpotensi menginspirasi negara-negara lain, terutama dari kawasan selatan, untuk mencari aliansi serupa yang menantang dominasi Barat dalam diskusi lingkungan. Politik lingkungan hidup mungkin sedang berubah, memberi ruang bagi negara-negara yang selama ini terpinggirkan untuk menegaskan pengaruh mereka dan menentukan arah yang lebih inklusif dalam pengelolaan sumber daya global. Pertanyaan penting yang muncul adalah apakah ini merupakan awal dari era baru di mana kerjasama tulus dan pragmatis mengalahkan pemerintahan lama yang didominasi Barat. Kemitraan antara Norwegia dan Tiongkok dapat menjadi model yang diikuti oleh negara-negara lain dalam menghadapi krisis iklim global. Kritik terhadap kelambanan negara-negara Barat dalam menangani krisis iklim semakin mengemuka, terutama saat Norwegia mulai mengalihkan fokusnya ke Tiongkok. Pergeseran ini mencerminkan dinamika global baru yang muncul ketika negara-negara Barat masih bergulat dengan perpecahan internal terkait kebijakan iklim dan sejarah degradasi lingkungan mereka sendiri. Sementara itu, Norwegia memilih untuk membentuk aliansi dengan Tiongkok, mengisyaratkan potensi penataan kembali politik lingkungan hidup global yang menantang kebijakan konvensional yang selama ini didominasi oleh Barat. Kolaborasi Norwegia dan Tiongkok berfungsi sebagai mercusuar bagi negara-negara lain yang ingin memperkuat ekonomi mereka sambil membuat langkah nyata dalam mengatasi masalah iklim. Jika narasi keberlanjutan dapat berjalan selaras dengan ambisi ekonomi, kita mungkin akan melihat semakin banyak aliansi yang terfokus pada kemajuan nyata dan bukan sekadar janji kosong. Pergeseran ini juga bisa menginspirasi negara-negara yang secara historis tertinggal dalam aksi iklim untuk membangun kemitraan strategis mereka sendiri. Hal ini pada akhirnya dapat menghasilkan sebuah koalisi global yang memprioritaskan keberlanjutan di atas keuntungan semata. Krisis iklim tidak mengenal batas negara, dan sudah tiba saatnya bagi negara-negara untuk bersatu dalam menemukan solusi yang efektif, alih-alih bersaing untuk mendominasi sistem yang secara historis menguntungkan kepentingan Barat. Kedepan, nasib aliansi Norwegia dan Tiongkok akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jika Norwegia dapat menyeimbangkan ambisi ekonominya dengan tetap menjaga komitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang nyata, mereka berpotensi menjadi pemimpin dalam inisiatif iklim global yang benar-benar efektif. Tiongkok, dengan teknologi ramah lingkungan yang terus berkembang, juga memiliki potensi untuk bekerja sama dengan Norwegia dalam mengubah lanskap energi terbarukan dan praktik keberlanjutan global. Jika kolaborasi ini berjalan dengan baik, negara-negara Barat mungkin terpaksa memperhitungkan kekurangan mereka sendiri dalam menangani krisis iklim. Kesimpulannya, kemitraan Norwegia dan Tiongkok mencerminkan interaksi yang kompleks antara ambisi ekonomi dan komitmen tulus terhadap lingkungan. Kolaborasi ini didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan visi bersama untuk masa depan yang berkelanjutan, kontras dengan janji kosong yang sering datang dari negara-negara Barat. Apakah kemitraan ini akan menghasilkan transformasi nyata dalam upaya global melawan perubahan iklim atau sekadar berfungsi sebagai peringatan bagi Barat? Waktu yang akan menjawab, namun kolaborasi ini tampaknya menandai perubahan besar dalam arah politik lingkungan global. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya.
Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.